semua. Itu. Monggo kita lanjut ke dalam gedung museum benda-benda pusakanya. Nah ini aku. Iya. Benda-benda pusaka di depan adik-adik ini terdapat seperangkat gamelan. Ada gamelan gedung dari Banten. Gamelan ini yang dibawa langsung oleh salah satu istri Sunan Gunung Jati yang bergelar dengan sebutan Nimas Ayu Kawung Anten. Yang menikah dengan Sunan Gunung Jati menurunkan seorang raja yang lebih dikenal dengan sebutan Sultan Maulana Hasanuddin. Di sampingnya ada rebana peninggalan Sunan Kalijaga, dan Sunan Kalijaga ini seorang wali, tapi dia seorang seniman, karena beliau pernah menciptakan lagu dengan lagu judulnya Lir Ilir. Ada yang tahu ya Lir Ilir ya? Kodok ngorek, lagu Ling Suring ini ada cipta-cipta dari Sunan Kalijaga. Di antara gamelan-gamelan ini yang masih dipergunakan adalah gamelan yang paling ujung yang lebih dikenal dengan gamelan sekaten. Ini gamelan yang biasa ini dibunyikan untuk menyambut sultan sehabis melaksanakan sholat Id, Idul Fitri ataupun Idul Adha saja. Lalu di atas ini ada silsilah. Silsilah Sunan Gunung Jati yang diambil dari garis ayah dan garis ibu. Sunan Gunung Jati dari garis ayah merupakan putra dari seorang raja atau gubernur dari Mesir yang bergelar ayahandanya ini dengan sebutan Sarif Muhammad Abdullah. Sarif Abdullah kalau menarik benak ke atas, nasabnya jatuh sampai ke Said Husain bin Abi Thalib yang merupakan cucu dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Sunan Gunung Jati ini keturunan Nabi yang ke-22. Dari garis ibu, Sunan Gunung Jati ini adalah keturunan dari Sunda, cucu dari Prabu Siliwangi. Kalau menarik benak ke atas, nasabnya jatuh sampai ke Maharaja Galupakuan atau Maharaja Adimulya atau Prabu Jiungwanara. Dari Sunan Gunung Jati menurunkan Raja dari Cirebon, raja sekalian masih hidup dengan gelarnya bernama PRA Arif Mata Diningrat SE, Sultan Sepuh yang ke-14, generasi ke-19 dari Sunan Gunung Jati yang berusia 51 tahun. Tapi ketika raja-raja Cirebon ini meninggal dan keturunannya meninggal, ini akan dimakamkannya, ini dikenal dengan namanya Astana Gunung Jati. Jadi pemakaman Sunan Gunung Jati dikenal namanya Astana. Kalau tempat tinggalnya namanya Istana. Itu. Nah, kita lanjut ke depan. Kita lihat alat-alat di sini. Di alat-alat sini ada alat yang dikenal dengan namanya ani-ani. Ada yang tahu nggak ani? Tahu. Apa coba ani-ani itu? Buat motong padi. Betul Pak. Buat alat untuk motong padi dalam bahasa Sunda dikenal dengan namanya eten. Gelas VOC, peti jamu, ada jantungan alat mengirimkan surat, tempat lilin kristal dari negeri Perancis dan 1938, replika lumbung padi yang terbuat dari kepengen uang logam zaman Cina. Di atas naga tunggul wulung, simbol penghormatan kepada Dewi Sri, Dewi Pertanian, dan di bawah ini seperangkat perhiasan pengantin untuk putra dan putri raja. Di bawah gelas Istanbul dari Turki. Kalau di samping ini ada baju perang, baju harnas, baju jira, yang lebih dikenal baju ini dengan sebutan anti peluru, rompi peluru. Dan berat satu baju ini beratnya mencapai kurang lebih 4-5 kilo. Ini hasil rampasan dari bangsa Portugis. Dan ini sejarah buat adik-adik pelajar. Ini yang merampasnya ini adalah menantu Sunan Gunung Jati yang bergelar dengan sebutan Fatahila. Biasanya di pelajaran-pelajaran sekolah, Fatahila ini identik dengan namanya Sunan Gunung Jati. Itu berbeda sebetulnya. Fatahila ini adalah menantu Sunan Gunung Jati yang merebut Sunda Kelapa. Beliau mendapat gelar dengan gelarnya Pangeran Jayakarta. Kotanya dikenal sekarang ini dengan sebut kota Jakarta. Itu. Nah, di samping ini ada tempat jamu peninggalan dari Putri Ongginio, salah satu Sunan Gunung Jati. Lalu di samping ini ada tempat jamu juga dan ada kaca untuk berias. Cuma sayang cerminnya tidak ada lagi. Ini cerminnya pecah karena usianya sudah mencapai di atas 600 tahun. Lalu aneka keramik dari Cina. Di bawahnya ini ada keris-keris peninggalan dari masyarakat yang tidak mampu merawatnya. Di antara keris ini ada keris yang sangat dikeramatkan juga di tanah Cirebon. Paling tengah ini Pak, Ibu, Ade ya. Ini keris yang lebih dikenal dengan namanya keris brojol. Yang konon keris ini bisa melancarkan dalam prosesi persalinan. Pak, gimana caranya Pak? Keris ini diambil, dicuci dahulu, setelah dicuci diambil airnya, konon dibalut pada orang lagi hamil 7 bulan. Ketika kelahiran konon akan ngebrojol, tidak ada halangannya. Sama juga dalam orang Arab dikenal namanya rumput Fatimah. Tapi sebagai umat Islam pun kita tidak boleh percaya kepada benda-benda seperti ini, syariat saja. Makrifatnya kita kembali kepada Allah ya. Di atas ada koran kerbau, tempat abu rokok, tempat benang jahit, ada buah labu yang diapakan diposisikan menjadi batu, patung Trimurti Dewa Wisnu.
alat kecantikan, piring Aryadila, kotak sini, dan di bawah ini ada buah kelapa yang bentuknya hampir mirip dengan jantung manusia atau ginjal katakannya ini. Ini asalnya kelapa ini bentuknya sangat unik, asalnya bukan dari Indonesia, tapi asalnya dari Madagaskar, Afrika Selatan, yang konon airnya bertuah untuk mengobati berbagai macam penyakit. Lalu di sampingnya ada buah namanya buah maja. Maja ini diambil dari kota namanya Kerajaan Majapahit. Di Jawa Barat ada namanya kota Majalengka. Maja artinya buah, lengka itu artinya langka dalam bahasa Jawanya. Dahulu di Majalengka banyak sekali tertanam buah maja. Cuma sekarang sudah tidak ada lagi. Yang hingga saat ini dikenal kotanya dengan sebutan Kota Majalengka. Ya. Lalu di samping ada seligi tempat berperang. Dan di samping ini ada keris-keris peninggalan dari Sultan Simbol yang hingga saat ini keris-keris ini masih sering dicuci setiap tanggal 1 Suro. Ya, 1 Suro ini seluruh keris ini sering dicuci. Lalu di sampingnya ada baju-baju putra dan putri raja untuk anak-anak yang berusia di atas 18 tahun. Iya, usia baju ini sudah mencapai kurang lebih 120 tahun. Makanya tidak boleh dipegang kembali, takut ambrol nantinya. Lalu di samping ini ada